Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud Allah itu min haitsul kunhi la yankashifu li ahadin. Tidaklah wujudnya Allah hakikatnya itu tersingkap oleh seorang pun. Tidak ada. Ya. Wala yudrikul akal. Akal tidak sanggup. Itu sebabnya kajian wujud yang itu lain dia wujud ilmu kalam. Walaupun objeknya sama. Wujud ilmu kalam dipahami jo akal. Banyak akal di situ. Ya. Maka Syekh Muhammad Abduh mengatakan ilmu kalam itu ilmu tentang mengerti makrifat kepada sifat dan sifat nama af'al Allah dengan burhan-burhan akal, dengan dalil-dalil pembuktian akal. Kalau itu pembuktian nama Allah, sifat Allah dengan burhan zauqiyah, burhan zauq rasul. Jadi belain kamar. Jadi ketika orang mengatakan tidak masuk akal, belum tentu itu belum masuk akal. Kajinya tidak sampai, akalnya tidak telok. Ya. Walal wahmu, apalagi angan-angan. Jadi kajiku bukan kaji-kaji halu. Kecil orang ini halu, khayal palsu, itu namanya waham. Ya. Walal hawas, apalagi indra. Apa indra? 5 indra. Mata memandang, telinga mendengar, lidah merasa. Bukan zauk lidah kok, bukan zauk itu. Bukan pandang mata itu. Ya. Hidung mencium bau, lalu kulit merasa. Bukan. Allah ada itu. Ya, bukan itu. Wala ya'ti fil qiyas, bahkan Allah wujud murninya tidak dapat dianalog, dikiaskan. Bisa aja dikiaskan dulu, berarti Allah masih diliputi akal, sedangkan akal tidak mampu meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna kullahunna muhdatsat. Kenapa? Karena akal, karena qiyas, karena angan-angan, khayal dan hawas, segalanya itu adalah muhdasat, dicipta. Mungkinkah sesuatu yang baru dicipta mampu menangkap yang mencipta? Wal muhdits, Allah yang mencipta tidak dapat dicapai hakikatnya illa al muhdits, kecuali Allah sendiri itu. Ya. Ta'ala zatuhu wa sifatuhu 'anil hudusi 'uluwan kabira. Maha sucilah Allah, zatnya, sifatnya daripada sifat kebaruan ciptaan. Hamba bertanya Pak, Allah dulu jo kini ada enggak sifatnya bertambah? Sebelum Allah menciptakan makhluk, lah banamu khaliqnya. Khaliq itu pencipta, bukan? Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah bernama Khaliq atau belum? Allah. Bila Allah bernama Khaliq? Setelah mencipta atau sebelum mencipta? Ya. Berarti nama itu qadim. Nama itu qadim azali. Ya. Memahami diri, bukan memahami Tuhan. Memahami tajallinya Allah pada diri, bukan memahami wujudnya zat Allah itu sendiri. Jadi ngaji kitab kok ndak bare-bare dulu, bukan kaji itu nah bare. Awak ndak sampai. Ya. Akhirnya ada orang ingin membukakan supaya kita sampai. Batulak jo. Bagi cian jo aku kaji ko buka-buka. Nah, banyak orang begitu nak. Nah, lah dibantunya bukanya ada orang. Wah tulak jo. 3 makan selesai. Dah baca salah serang. Dah dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang mengatakan
Aku telah mengkaji kitab bertahun-tahun. Ndak ada kaji kodoh, memang ndak ada kitab. Itu pun hanya pintu mengarah ke situ. Bukan hakikat daripada Allah itu sendiri. Lagi-lagi kita rumuskan, kita luruskan. Kitab Martabat 7 itu memahami tajallinya Allah pada diri. Cara Allah menyatakan dirinya kepada kita, bukan memahami hakikat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab memahami hakikat zat Allah itu tadiul waqt, membuang-buang waktu. Disitulah muncul orang junun, orang gilo, orang dolal, orang keliru. Ya. Kalau di kita bahasanya sederhana aja. Ya. Faqad zallat tariq, dia telah tergelincir dari jalan yang sebenarnya. Wa inna lidzalikal wujud. Mulai. Tadi serius, kini dorius lah. Minumlah celup ya. Lanjut? Yes. Oke. Wa inna lidzalikal wujud. Wujud Allah Ta'ala yang mutlak itu bisa dipahami melalui apa? Maratiba katsirah. Dengan banyaknya martabat-martabat wujud. Martabat wujudku ndak ada ujung. Cuma diilhamkan Allah kepada pengarang sang wali Allah Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri. Apa kata beliau? Martabatku dapat dibagi 7. Diringkas saja. Tapi martabat 7 itu untuk memudahkan akal awak, bukan untuk memahami zat Allah, untuk memahami tajalli Allah pada diri awak. Diulang-ulang boleh ya, supaya jangan salah faham ya. Al-martabatul ula, martabat yang pertama disebut dengan martabatul la ta'ayyun. Martabat nan murni yang alun ada tajalli di situ lain, belum ada ta'ayyun di situ lain. Wal itlaq itu terlepas dari apapun, dari kharij, dari sifat, dari asma, dari af'al, dari dari semua. Hanya wujud mutlak. Diistilahkan juga dengan zatul buht, zat yang murni. Tapi orang ada yang keliru, disangkonya zatul buhti itu namu. Ya, dikiranya zatul buhti itu namun bukan. Zatul buhti itu mengistilahkan wujud yang indah, dibayangkan di situ ada sifatnya, ada namunya, ada af'alnya, masih tersimpan. Kuntu kanzan mafian, baru wujud murni. Ya, pemahaman ikut di pemahaman, bukan pada Allahnya. Allahnya tidak berubah. Allahnya mau dari 7. La bima'na in quyida al-itlaqu wa mafhumu salbi ta'ayyun sabitani fi tilkal martabah, bal bima'na inna dhalika al-wujud fi tilkal martabah munazzahun an idafati an-nu'ut was-sifat wa muqaddasun an kulli qaidin hatta qaid al-itlaq aidan. Wa hadhihi al-martabah tusamma bil martabatil ahadiyah wa hiya kunhul haqqi subhanahu wa ta'ala wa laysa fawqaha martabatun ukhra bal kullul maratib tahtaha. Tadi arti cie-cie atau langsung makna umum? Umum selana. Dia nak sadolo nak baca kitab doh. Yang lain membaca yang nyo. Jadi apa yang disebut martabat la ta'ayyun? Ta'ayyun itu Allah menyatakan dirinya. Ya, Allah menyatakan miripnya tuh ta'ayyun, tajalli.
Cuma tajalli itu kepada makhluk. Kalau ta'ayun itu ada dua ta'ayun. Pertama ta'ayun di dalam dirinya kepada dirinya. Ya. Ada ta'ayun yang kedua, nanti kita baca surahku. Nah, di Quran disebut Qul huwallahu ahad. Apakah dalil ngaji kok? Dalilnya ada pada surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Itulah yang disebut martabat ahadiyah. Dialah wujud tunggal seorang diri. Itulah yang hakikat zat, yang sebenar-benar zat. Di saat itu, ya, pada fase itu Allah belum zahirkan namanya, Allah tidak tampakkan sifatnya, Allah tidak zahirkan af'alnya. Semuanya masih tersimpan dalam kuntu kanzan mafian. Akulah sang rahasia yang sangat tersembunyi. Ya. Akulah perbendaharaan yang sangat tersembunyi. Ya. Kalau di kaji lamu kanzan mafian itu apa sebutannya ya? Samu ya. Jadi bakok mau seperti ke Quran sebab menyebut nama Ahad. Ahad itu adalah sebutan nama, sebutan terhadap wujud Allah sebelum ada nama Allah itu dizahirkan, sebelum lafaz hu itu dizahirkan, itulah Ahad. Jadi ada Buya bertanya kami 2 malam lalu, sebelum Allah tu bernama Allah. Nah, itu pertanyaannya kurang pas. Sebelum Allah bernama, yang pas itu sebelum Allah menzahirkan nama Allah, itu yang pas. Sebab nama Allah kok, lafaz Allah kok qadim. Cuma ditulis gitu alif lam lam ha, tulisan kok hadis ciptaan, tapi nama Allah itu tidak dicipta. Yang tepat tuh bukan sebelum Allah punya nama. Siapa namanya? Nah, itu pertanyaan Buya kok. Ya, Buya nanya itu banyak. Kita luruskan. Bukan begitu lafaznya. Sebelum Allah menzahirkan, menta'ayunkan nama Allah itu sendiri, sialanya. Nah, itu jawabnya Ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad itu lain. Bernamalah martabat ahadiyah, tingkatan daripada ahadiyah. Nah, sebelum itu tidak ada tingkatan. Itulah ujung ahadiyah. Laisa fawqaha martabatun. Ya. Di atas itu tidak boleh. Bal kullul maratib tahta. Semua martabah itu turunan daripada ahad, wujud mutlak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutlah dia al-wujud mutlak. Disebut dia zatul buht. Disebutlah dia sang ahad. Ya. Di Aceh guru kita ada Syekh Mudawali punya anak Syekh Abuya Amran. Beliau talompeklah karena membaca kitab Al-Insan Al-Kamil Al-Jili. Imam Al-Jili bukan berbicara di bab akidah, berbicara di bab zauq tajalli. Kul huwa, kata Imam Al-Jili, huwa itu hakikat Muhammad. Secara tajalli betul, tapi secara akidah tidak masuk. Maka diseranglah Abuya Amran oleh orang yang tidak masuk dengan istilah itu. Kita maklumi. Tapi kalau dia tahu, terimalah. Jangan basikare, jangan mengecen. Tidak ada itu ya. Kini berani orang mengecen Imam Jili kok sase. Kalau ya sase Imam Al-Jili, bah menurut engkau Imam Syekh Abdul Samad Al-Falembani, Syekh Dawud Fatani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Bantani, mereka semua itu ya pengagum Imam Al-Jili. Cadiaklah engkau pada imam-imam kita tu lain. Tanya orang itu, wah tak berang kangku orang. Ya, ikut pertanyaan wah. Jadi boleh ada buya-buya gitu mengecen, hati-hati dengan Al-Jili.
Enggak begitu. Buka kitab Syiarus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Belum bagi ada tasawuf untuk pemula, ada untuk menengah, ada untuk muntahi level tinggi. Level tinggi itu kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, Tuhfah, termasuk kitab Al-Insan Al-Kamil. Ya, salah satu rasio beliau itu Al-Insan Al-Kamil. Bah kira-kira, jadi kami tidak ingin masuk kepada konflik yang ada di Aceh itu. Kami cuma sayang dan kami cinta kepada Abuya Amran ataupun orang yang tidak sepakat dengan beliau. Kami hanya ingin mengatakan, iko masalah bukan masalah akidah, bukan masalah rujukan referensi, iko masalah zauk. Kalau nak sampai di orang zauknya wajar inya menolak. Sebab di akidah tadi tidak ada sesat dan benar, tidak ada hak dan batil, yang ada apa? Engkau rasa zukta aw lam tazuk, engkau sampai kepada rasa itu atau tidak sampai. Dan Imam Jili sampai dia ahad itu tajallinya kepada Ahmad, maka huwallahu yatajalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajallinya huwa itulah Sayyidina Muhammad. Itu maksudnya. Mungkin kalimat tajalli itu tidak muncul. Seandainya muncul, mungkin persoalan itu selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak akan memihak sama siapapun. Ini hanya salah faham. Hanya salah faham. Jangan sampai salah faham merendahkan imam-imam. Silakan rendahkan kami, rendahkan guru-guru kami, rendahkan kaji kami. Tapi jangan rendahkan wali-wali Allah yang sangat berani. Ya, hati-hati. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wali-wali itu syiarnya Allah terbesar setelah Nabi Muhammad SAW. Mentakzimi mereka bagian dari ketakwaan. Menghina mereka bagian daripada lawan dari takwa apa? Fusuk. Fa'alhamaha fujuraha. Fujur itu keji. Hati-hati, tolong dirujuk. Tolong diperbaiki. Kalau sudah terlempek di lisan kita, menghina imam-imam ahli rohani. Ya. Awak tidak paham, bakok urang na basalahan. Ya, muka na rusak, bakok caminan kepecahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal martabah tsaniyah. Jadi tadi sebutannya apa? Ahad itu sebutannya apa? Zat semurni-murninya sama tomato, itu bahasa orang lama. Zat sama tomato, ya. Melihat itu sifat. Melihat itu, nah, kini tidak terpandang melihat oleh yang dipandang, orang yang melihat. Paham di situ? Nah, kadang-kadang kita membayangkan sifat itu lain daripada zat. Nah, itu keliru. Ya. Suara di luar tolong dikurangi. Wal martabah tsaniyah martabatut ta'ayyun al-awwal. Martabat yang kedua itu Allah menta'ayyunkan, menyatukan dirinya di dalam dirinya. Maka bernamalah dari ahad menjadi wahdah. Nama Allah, nama Rahman, nama Rahim, Al-Ahad. Tapi belum ditafsilkan, belum dirincikan. Waktu di masa itu, ya, di fase itu, lebih pas disebut fase, ya, masih dimujmalkan. Ya, wahdah. Jadi lafaz wahdah itu, nama-nama al-asmaul husna dan semua sifat-sifat itu sudah ada, tapi masih global. Ya. Disebut dengan apa? Ta'ayun pertama. Ya. Ta'ayun al-awwal. Wahia ibaratun an ilmihi ta'ala li zatihi wa sifatihi wa li jamil mawjudat ala wajhil ijmal min ghairi imtiyazi ba'diha an ba'din wa hadhil martabah tusamma bil wahdah wal haqiqah al muhammadiyah. Itulah yang disebut titik di bawah ba. Ya. Jadi kaji ko akhirnya beliau setelah ahad
Maka Allah berta'ayun, menyatakan dirinya di dalam dirinya, maka dia mengetahui dirinya, dia zatnya mengetahui sifatnya, dia zat Allah mengetahui namanya. Bukan berarti tadi nak tahu, itu cuma jadi tingkatan itu bukan fase untuk Tuhan, tapi fase untuk awak. Kalau Allah dari dulu dari tujuh, ya. Jadi pada saat itu baik nama, sifat dan segala macam pengetahuan Allah itu barulah diibaratkan dengan satu titik. Tapi titik di situ bukan titik yang bertulis-tulis di buku itu, bukan. Ini cuma istilah an-nuqtah, ya, tahtal ba. Ya. Maka disebutlah dengan istilah lain al-haqiqah al-muhammadiyah, hakikat sang Muhammad, bukan Muhammad itu. Hakikat sang Muhammad tapi bukan Muhammad itu. Wal martabah salisah, martabat ketiga, martabah ta'ayun sani, ta'ayun yang kedua. Wa hiya ibaratun an ilmi ta'ala li zati wa sifati wa li jamil mawjudat ala tariqit tafsil. Maka yang ketiga itu ta'ayun ketiga bernama wahidiyah. Allah mengenal dirinya dengan dirinya dalam bentuk yang sudah tafsil. Tafsil itu rinci. Nah, disitulah muncul huwa, Allah, ya, Asmaul Husna, Rahman, Rahim, itu dizahirkan. Allah menzahirkan namanya di dalam dirinya. Ya, Allah menzahirkan sifatnya di dalam dirinya. Ya, itu kalau kan kita membaca kitab, kalau Allah indah usulkan, tasdik saja, percaya sajalah, ya, percaya saja, ya, dah usah di, wah nak makan doa, nah tu masih pakai otak, kau tak pakai otak, kau dah pakai rasul, otak kau cuma cara untuk menerima kata-kata, tapi bawakan ke rasul. Indah sampai wak katakan, la adri, aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau wak lah aku tidak tahu, nanti Allah kasih tahu. Kata Sayyidina Abu Bakar, engkau mengaku menyadari dirimu tidak tahu, itulah awal dari pengetahuan. Al-ajzu anil idrak, ya. Engkau mengaku tidak tahu, itulah awal dari. Jadi bako orang ngecek kaji korumit dia nyetabrakkan dengan utaknya, sedangkan utak kau dicipta, ilmu kau ilmu rohani. Jadi hanya yang dihembuskan yang bisa memahami, bukan yang dicipta. Kalau yang dicipta hijabnya mereka pakai kun. Kun itu tumbuh dari kudrat iradat. Kudrat iradat muncul dari huwa. Kalau hembusan lebih dulu pada itu. Nah, itulah rahasia rohani. Maka yang bisa memahami itu hanya ahli rohani, bukan ahli akli. Tusamma bil wahidiyah wa bil haqiqatil insaniyah. Itulah yang disebut hakikat insan, bukanlah insan. Tolong dibedakan. Hakikat insan bukanlah insan. Jadi ada nan keliru mengatakan Allah itu adalah si insan tuh. Nah, itu keliru tuh. Itu keliru menerjemahkan kitab. Apa kata salah satu tuanku? Allah itu adalah insan itu. Bukan. Wahidiyah itu Allah berta'ayun kepada dirinya. Disitulah pengetahuan tentang segala sesuatu Allah rincikan, termasuk kita duduk ini Allah dirincikan di situ. Alam itu disebut insan. Alam itu disebut insan kabir, manusia besar. Kita kok disebut insan shagir, insanan ketek. Al-insan ko lahadu ilmunya dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka hakikat kita terjadi kini sudah ada pada bukan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz selesai. Lauh Mahfuz itu dicipta.
sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ilmu Allah qadim atau hadis? Baru atau qadim? Objeknya yang baru. Dan punya ilmu dan sifat ilmunya tidak baru. Ya. Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tadi ahad, wahdah, wahidiyah, nah itu disebut maratib al-azaliyah al-qadimah. Martabat nan azali, martabat nan qadim. Nomor 1, 2, 3 itu hanya untuk memudahkan akal, bukan berlaku pada Tuhan. Allah tuh wujudnya tetap by to you. Jadi itu hanya untuk memahami di akal kita, tajallinya di dalam diri kita. Jangan dibayangkan kalau Tuhan kok berubah dari tadi kan. Bantu saya Bang Ed. Dimundurkan. Ya. Ya. Maaf ya, dari sebentar. Allah sebentar. Wah, lihat telok Jo. Ya, kaki wak lah teloknya. Ya. Kalau enggak kaki gajah otaknya dong. Kecil kawan sakit kepala otak dan sakit kepala kaki dan. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi itu qadim ya, itu. Maka ketika disebut huwa tadi itu di mana? Sang huwa itu yang di mana? Munculnya lafaz huwa. Huwa Allah. Itu di martabat ketiga. Nabi itulah hakikat insan. Hakikat insan Nabi itu bernama hakikat Al-Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah yang belum ditulis di kitab bernamalah Ahmad. Ahmad itulah yang bernama Ruhullah. Bukan ruh, bukan arwah. Ya. Ruh, maka ketika disebut aku tiupkan dari rohku, bukan dari zatku. Ya. Jadi ada buya, diambilnya potong rokok kamu. Jadi menurut angku kecilnya kamu, Allah tuh meniupkan roh, dipotongnya 2 potong rokok. Tuh dari zatku bisa 2 kok. Itu enggak usahlah pakai kaji hakikat. Di ilmu akidah sila batal ya nak. Orang meyakini wujud Allah berpisah menjadi 2, baralah kejahiannya orang tuh. Padahal dia mengaku mursyid. Ya. Mengaku mursyid kok. Secara akidah sudah tuh, apalagi di ilmu hakikat. Itulah yang sebarlah kita luruskan. Itu udah bu ya, tetap nyemutot begitu. Ar-Razi kau pahamnya. Kiranya lah tutui pemahamannya. Sayang wak. Wak ada benci gini. Tapi jangan benci wak. Ya, disebarkannya lah hoax kamu. Ya, kita memahami bahwa ketika jadi ruh itu dihembus. Itu bentuk puntung rokok babalah 2. Ini persepsikan Allah itu padahal lain, zatullah dengan ruhullah lain. Zat Allah mutlak sama tomato. Kalau ruhullah bernama Ahmad. Kalau zatullah bernama Ahad. Nah, nafakhtu fihi min ruhi. Carilah di Quran. Aku tiupkan dari rohku, bukan dari zatku. Dengar? Bukan dari zatku, tapi dari ruh itulah bernama Ahmad. Sebutan di kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Itulah ta'ayunnya Allah pada itu. Wal martabah rabi'ah martabatu alamil arwah. Nah, martabat nan sampai martabat alam ruh. Alam arwah. وهي عبارة عن الأشياء الكونية المجردة البسيطة التي تظهر على ذواتها وعلى أمثالها. Itu adalah ibarat tentang sesuatu
yang adu, kauniyah, adu, tapi mujarradah, terlepas daripada allati tazhar ala zawatiha wa ala amsaliha, ya. Dari semua kait-kaitan yang ada pada alam materi, alam misali, ya. Jadi roh tu makanya ditanya orang di mana roh bertampe. Roh indak dalam tubuh, indak di luar tubuh. Ya. Terus roh tu apa? Amrullah. Kulir ruhu amri min amri rabbi. Yas'alunaka anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang ar-ruh. Jawablah, ruh itu min amri rabbi. Di Quran ada kalimat lahul khalqu, dia baginya ciptaan, khalq. Dan yang kedua wal amru, al amr bukan ciptaan. Kok dalil bahwa ruh itu tidak dicipta tapi rahasio? Kok dalil? Orang masa tidak tahu ayat mendeliko. Tapi kalau disebut arwah makhlukah itu maksudnya jiwa. Jadi kalau di kitab al arwah makhlukah kata Ibn Arabi itu maksudnya apa? Jiwa. Tapi kalau al-arwah yang itu dihembus. Itu lainnya, beda istilah. Maka hembusan itu rahasio. Ambo bagi siap kepada buya, bisikan ambo tak boleh tuan tahu. Korasio mau je boleh berdua. Apa lagi hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebut min amri rabbi. Guru kami dulu membacakan Ihya Abu Hasan Basri, apa kata beliau? Ruh itu amrullah, bukan khalqullah. Amrullah bukan amrullah, itu rahasionya Allah. Biarlah Allah yang tahu. Kalau rahasio, boleh dia tahu. Tapi ada enggak orang punya rasio dibagi tahu? Kasihannya bagi tahu. Orang yang suku yang terpercaya, ya nak. Kalau tak terpercaya, nyolai dibagi rasio. Dia genyo pengalaman cie nyo ceriton ke mahkamah. Dia genyo rahasio cie nyo ceriton wo. Kan badutonya tu. Kalau inyo ceriton jo yang cie nyo bungkus dengan cara yang bagus, maka Allah akan tambah rasio kepadanya. Berarti inyo bisa merahasiakan rahasia dalam taraf. Orang merasa kajiko ndak rahasio sebab bisa diolah. Itulah Rasulullah SAW yang mengatakan ana aminun man fis sama. Ya, aku pemegang rahasia malaikat-malaikat yang di, ya. Itu Nabi. Makanya Nabi itu terbukti al-amin baru kemudian menjadi pembawa risalah. Sebab beliau bisa memegang rasio. Berarti rasioku dibagi juga. Kepada siapa dibagi? Kepada orang yang terpercaya. Di zaman sebelum Khatamun Nubuwah, orang yang DP rasio itu bernama Nabi. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW secara fisik, rasio ko masih diwarisi oleh al-ulama warasatul anbiya. Bukan orang yang pandai baca kitab. Nah, jadi kita mohon maaf, tak boleh kita sombongnya bisa baca kitab lah. Ya, orang sombong kok tidak bisa ayat itu masuk ya tinggi. Lihat ada tanah tinggi taganang ayat di situ. Tidak ada. Harus kita gali dulu sehingga ayat itu mengalir ke bawah. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua kesombongan, semua ketakaburan, semua rasa penyakit-penyakit hati yang menghinggapi. Ya, amin ya rabbal alamin. Wal martabah al-khamisah, martabat yang kelima, martabat wa alamil misal, martabat alam misali, alam perumpamaan. Nah, yang bisa diumpamakan risikonya. Ruh itu tidak bisa dimisalkan. Ya. Cuma ruh itu diberikan oleh Allah Ta'ala hak untuk bermazahir pula bernama perumpamaan. Ya. Tapi hakikat ruh tidaklah misal itu. Ia ibaratun anil asya' al-kauniyah al-murakkabah al-latifah allati la taqbal tajazzu wa tab'id wala al-kharq wala al-ilti'am.
Alam misali itu bukanlah alam yang menerima dipisah-pisah, dibagi-bagi, dirobek ataupun dipotong-potong. Ya. Wal martabah sadisah, martabat nan ke-6 namanya alamul ajsam, alam jisim. Aku jisim di muka awak nampak orang, bisa dicari, bisa dipegang, bisa dihirup baunya. Oke. Itu namanya alam ajsam, alam jisim. Alam jisim. Jadi jisim kok bukan tubuh, tapi benda. Benda yang bisa diindrakan dengan 5 indra disebut alamul jisim atau alamul ajsam, jamaknya ajsam. Ibaratun anil asya al-kauniyah al-murakkabah al-kathifa. Kalau tadi latifah halus, ini kathifah. Kalau orang memicirnya, zikirnya, muncullah kilau-kilau cahaya. Itu alam misali namanya. Coba picir mata sebentar aja. 1, 2, 3. Lah, bayangkan Monas. Bayangkan orang gaya awak. Terbayang? Bayangkan ibu awak. Coba buka mata. Masih bisa bayang tak? Masih. Coba bayangkan orang rumah awak yang nak punya. Coba bayangkan pisang. Bayangkan nasi. Jangan lapar litar nak. Coba bayangkan lawi. Lah terbayang pada mata dibuka. Kiranya alam misali itu bisa diceliak. Tak perlu mata dipicang-picang. Ya. Jadi kalau orang memicangkan mata dalam zikir itu latihan mengena. Dan mengena sebenarnya tidak berbincang mata leh. Tidak disebut-sebutnya. Gambarnya lah jaleh. Bah kira-kira bid'ah nak? Disebut namanya, kadang tak tergambar orangnya. Coba sebut nama Ipun. Jangan terbayang. Tak ada kan? Tak kenal ada. Buya Tuanku Kerajaan. Terbayang kali. Buya Ali Imran. Terbayang kali. Buya Syekh Mudawali. Tak terbayang dek alun bau. Syekh Mudawali si tak bisa bayang. Kalau bayang Nabi Muhammad. Baru kebayang Tuhan. Lai tak karena ketika di dalam paru ibu. Awak gaduh mah. Baku tak bisa. Ketika lahir dulu mengeak-ngeak lai tak kena. Ketika setahun 2 tahun menyusu kepada ibu lai tak kena. Aduh tak kena. Cubu-cubu lo mengenal Tuhan. Malu tak lo. Cubu-cubu lo menembus alam ruh. Malah talok doa. Makanya Rasulullah sendiri bukan beliaulah yang menembus langit dan aras, tapi beliau ditembuskan. Bukan beliau yang naik, tapi beliau dinaikkan. Bukan beliau namanya, tapi beliau dikanak-kanakan. Bukan beliau yang mangek, tapi diinge-ingekan. Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku ingat kamu. Ingatlah dirimu tiada, barulah aku mengingat engkau. Barulah namanya zikir. Kalau awak aja yang nyebut lu leleh, ya. Apa sebab? Awak sebut nama tadi Ipun, ada kan? Ya. Malu ketibunya. Sebut nama Allah, lihat terbayang? Lihat terbayang nama Allah tu? Sebut huwa dia, terbayang? Enggak. Padahal Allah mengatakan, ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia zakarani. Apa arti zakara? Maingi. Bila si hamba maingi Allah, kalau ia sudah lupa dengan dirinya dan ajsamnya dan misalnya, lupanya itu barunya tembus Allah hantarkan rohaninya mi'raj kepada wahidiyah, wahdah dan ahadiyah. Itu. Jadi la ilaha, nafikan ajsam, misal dan arwah itu, baru nyatolah wahidiyah, wahdah dan ahad. Itulah mi'raj rohani. Ya. Itulah yang sampai orang dulu. As-salatu mi'rajul
As-salatu silatun, salat itu silah hubungan. Ya. Nah, namun kami mendapat seorang guru di luar, jauhnya di luar, ada orang Indonesia itu. Keceknya. As-salatu bukan rukuk di sujud. As-salatu ay as-salatu ala al-haqiqah al-muhammadiyah. Bersilah engkau, berhubung engkau kepada hakikat Nabi Muhammad SAW. Itulah as-salatu mi'rajul mu'minin. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi ambo yakin yaitu jalannya. Ya. Bada yakin, dah beliau kecema. Yakinnya bukan ilmu yakin, tapi hakul yakin. Alam ajsamko benamu alam kasifah. Bendanya benda yang kasifah. Apa arti kasifah? Nah, coba dipegang yang kiri kanan. Le ada orang tu nak. Ya, le ada orang tu lagi. Gimana? Coba dibayangkan orang kayak tadi. Ada naknya? Ada. Tapi bisa dipegang? Oke. Picing matu sebut nama Allah, kadang-kadang terbit nurnya di dalam kalbu, bercahaya berwarna nur. Ya. Dia bisa dipegang? Sebabnya halus. Tapi itu bukan Tuhan ya. Cahaya yang muncul ketika orang berzikir bukanlah Allah. Itu cahaya diri. Cahaya latifah. Maka disebutlah latifah qalbu. Latifahnya qalb. Terhubung kepada latifah Rabbaniyah, kata Imam Ghazali. Kalau Allah izinkan seorang hamba la ilaha menafikan jismiyahnya, misaliyahnya dan ruhiyahnya, barulah masuk ke martabat nan tujuh. Martabat nan tujuh itu disebut al-martabah al-jami'ah, martabat dan menggabung dari pangkal sampai ujung, ya, yang menggabungkan semua jismaniyah, nuraniyah, wahdah, wahidiyah, wa ilahi at-tajalli al-akhir wal ilbas al-akhir wa hiya al-insan. Banamulah al-insan, di kitab lain al-insan al-kamil, al-insan al-kamil. Siapa orang tu? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa namanya di situ? Al-insan al-kamil. Atau al-insan itu pakai alif lam. Alif lam itu menunjukkan kamaliyah. Ya, menunjukkan apa? Kamaliyah, kesempurnaan. Ya. Walihaza disebutkan di situ yuqalu lahu al-insan al-kamil, di baris yang keempat di nomor 6 tu ya, wal wajhu wal insan al-wajhil akmal kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyana sallallahu alaihi wasallam walihaza kana khataman nabiyyin. Jadi yang dapat ke al-insan al-kamil itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ingin kamil mesti menjadi pewaris, pengikut daripada yang kamil. Nampaknya latihan kawan-kawan. Bah kira-kira rehabna dulu. Taruh. Iwan. Lawat jam berapa? Setengah sebalik, setengah jam lah. Ya, taruh silahkan. Saya dapat aja. Wa anna martabatal uluhiyah la yajuzu itlaqaha ala martabatil kauni wal khalq. كذلك لا يجوز إطلاق أسماء مراتب الكون على مراتب الألوهية وإن لذلك الوجود كمالين أحدهما كمال ذاتي وثانيهما كمال أسماء. Jadi martabat uluhiyah, ketuhanan itu tidak boleh disebut ia terhadap martabat alam. Jadi martabat uluhiyah kok lain alam. Itu kan kita ambo mudahkan seketik istilahnya. Zatullah yang tadi ahad, wahdah, wahid kok disebut uluhiyah. Lalu ada di situ barzakhi bernama penghubung bernama arwah, di bawahnya misali jisim dan insan bernama rububiyah.
Nah, ar-ruh itu amrullah. Sedangkan yang misali jismiyah dan insan kamil bernama khalqullah. Ini dibagi berapa? Nah, khalqullah kok rububiyah. Nah, apa silahnya, penghubungnya? Penghubung itulah ar-ruh tadi. Kulir ruhu min amri rabbi. Ya. Maka kesempurnaan uluhiyah itu ada kamal zati dan kepada rububiyah kamal asma'i atau sifati. Tadi apabila aku mencintai hambaku, maka adalah yang memandang pada dia, tiadalah yang memandang jika dia memandang kecuali pandanganku, tiadalah yang mendengar jika dia mendengar kecuali. Maka ketika si hamba menyaksikan Allah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menyaksikan Allah, itu adalah rububiyah Allah menyaksikan uluhiyahnya Allah. Ya, rububiyah Allah menyaksikan uluhiyah Allah. Rububiyah itu sir khalq, penciptaan. Bernamalah itu al-haqiqah al-muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba lihat. أما الكمال الذاتي فهو عبارة عن ظهوره تعالى عن نفسه بنفسه في نفسه لنفسه بلا اعتبار الغير ولا الغيرية، والغناء المطلق لازم لهذا الكمال الذاتي ومعنى الفناء الذاتي، ومعنى الغناء الذاتي مشاهد تعالى في نفسه لجميع الشؤون والاعتبارية الألوهية والكيانية مع أحكامها ولوازمها ومقتضياتها. Kamal secara zat, sempurna secara zat itu adalah Allah berzahir terhadap dirinya dengan dirinya, di dalam dirinya, untuk dirinya, tiada selainnya. Nah, baca Romahmi, nah, ya. Allah menzahirkan terhadap zatnya, ya, zatnya itu Allah zahirkan. Dengan apa Allah zahirkan? Bi nafsihi, dengan sifatnya, fi nafsihi, di dalam dirinya, ya, li nafsihi, terhadap dirinya. Jadi Allah zahirkan asma dan sifat itu pada zatnya. Jadi itu yang disebut ala nafsihi bi nafsihi. Allah zahirkan sifat kepada zat, Allah zahirkan fi'il kepada zat, Allah zahirkan asma pada zat. Dan tidak ada selainnya. Tidak ada di kajian akidah mereka, kan tidak ada. Maka tauhid arifin itu lain, bahasannya beda. Pembahasan kalau di ilmu akidah, pembahasan hubungan khalik makhluk, pencipta yang kalau di sekolah, hubungan Allah dengan dirinya sendiri masuk, kan tidak dibahas di ilmu akidah. Nah, orang tidak percaya jual miko, tidak masalah. Tidak masalah. Wak percaya wajib kitab itu tidak ada. Karena masuk ke iman itu. Cuma secara hakikatnya tidak masuk. Secara imannya masih sah. Ingkar orang dengan ilmu kok, imannya masih sah. Tapi ma'rifatnya tidak sampai. Itu aja. Jadi kita tidak lo memaksakan pemahaman itu kepada orang yang tidak percaya. Bagiannya bukan bagian rukun iman. Ya. Ya, baru menjelaskan zuhuruhu ta'ala ala nafsihi bi nafsihi, ya kan? Fi nafsihi li nafsihi. Dia yang rububiyah memandang kepada uluhiyah. Jangan dibayangkan itu dulu. Kan di pikiran lo terbayang dulu. Allah yang rububiyah, terbayang Allah yang uluhiyah. Itu ada dua wujud. Enggak begitu dah. Tiadalah makhluk itu memandang kepada Allah kecuali dia nafikan dirinya. Nafi dulu, tiada dulu si makhluk itu, tiada dulu pendengarannya, pandangannya. Barulah Allah kemudian berzahir dengan sama' dan basarnya. Bisa kita memandang diri sendiri kan bisa. Nah, itu permisalan saja.
Awak pandang diri, awak uku diri awak. Nah, itulah memandang diri. Diri makhluk. Kalau Allah jauh lebih sempurna daripada itu. Nah, di situ ada hukum-hukumnya, ada lawazim-lawazimnya. Nah, kini alun masuknya dibuka leh. Ya. Jadi di martabat ahadiyah itu ada hukum-hukum di situ. Hukumnya bukan hukum fikih, ya. Bukan hukum akidah, bukan hukum sahih tidak sahih, tidak ada urusan di situ. Ya. الظاهر له في الواحد على وجه كل جمل لاندراج الكل في بطون الذات ووحدته كاندراج الأعداد في الواحد العددي وإنما سميت غناء مطلق لأنه تعالى بهذه المشاهدة مستغن عن ظهور العالم على وجه التفصيل لا حاجة له في وصول المشاهدة إلى العالم وفي لأن مشاهدة جميع الموجودات حاصلة له تعالى عند اندراج الكل في بطونه ووحدته وهذه المشاهدة تكون شهودا غيبيا علميا كشهود المفصل على المجمل والكثير في الواحد والنخلة مع الأغصان وتوابعها في النواة الواحدة. Nah, beliau memberikan perumpamaan tadi yang boleh potong kompas langsung kali. Ya, potong kompasnya apa? Memandangnya rububiyah kepada fa aina ma tuwallu fasamma, kemanapun engkau memandang maka yang terpandang di situ wajah Allah. Dia sanggup memandang wajah Allah. Maka yang memandang Allah itu sendiri, Allah itu sendiri. Maka ini perhatikan hadis Imam Bukhari tadi. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Sama itu sifat. Habislah sifat makhluk, nyatolah sifat khalik. Memandanglah sifat kepada zat. Itu namanya rububiyah, memandang kepada uluhiyah. Lihat. Fana si hamba dari pandangnya, dari mendengarnya, sama dan basarnya. Maka nyatolah saat itu sama dan basarnya Allah. Barulah si sama dan basar itu memandang kepada zat. Barulah nyata anta abudallah ka'annaka tarah. Makom tertinggi bernama ihsan, engkau beribadah kepadanya. Itu terjemahan orang awam. Terjemahan Ibnu Abbas, engkau mengenalnya. Anta abuda ay anta arifa, engkau mengenalnya. Ya. Dengan apa engkau mengenalnya? Dengan sifatnya sendiri, bukan dengan sifat engkau. Engkau mengetahuinya bukan dengan ilmu engkau fanakan ilmumu yang nyata hanyalah ilmu Allah, barulah kenal kepada Allah. Jadi yang disebut arif billah itu maqamul ihsan. Tidak boleh gelar itu dipakai untuk setiap mursyid. Hanya mursyid yang Allah mengenalkan dirinya kepada orang itu. Si difanakan si orangku, si hambaku, nyatolah sama dan basar Allah pada dirinya, baru memandanglah sama basar itu kepada zat. Nah, kira-kira gitu. Kemudian mungkin memandang zat Allah? Tidak mungkin. Hanya melalui zatu Rasulullah SAW. Sebab yang dapat izin memandang Allah cuma Rasulullah SAW. Bertanyalah kami malam tadi ke seorang buya sahabat kita. Oh buya, walaupun buya anak nyoblos Jokowi, sama. Tapi lah mungkin buya sembarang masuk ke istana ingin mencari muka Jokowi. Oh, nak bisa dong. Muka wak sesuai dong. Tak ada tampang wak bisa masuk ke istana dong. Tampang wajah. Ya. Gimana caranya? Pakaikan dulu protokolnya presiden, diundang deh presiden, baru bisa bersama Jo. Itu baru makhluk. Baru kira-kira kepada Allah Sang Khalik. Ya, diundang oleh Allah itu dulu. Siapa yang diundangkan? Orang-orang yang sudah menolkan dirinya. Baru diundang ke hadrah rububiyah. Banamulah fana. Lah hilang dirinya, maka Allah nyatakan sifat dan namanya segala macamnya. Maka banamulah baqa.
baru bisanya memandang. Jadi siapa yang memandang saat itu? Allah juga. Dakwah loh. Maka tidak ada namanya ma'rifatku kepada Allah, yang ada hanya ma'rifat Allah kepada dirinya. Dipinjamkan, dilibatkanlah kita di dalam itu. Jadi al-arif billah itu bukanlah mereka yang kenal Allah. Mereka dilibatkan, diberikan pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Wa amal kamal asma'i fahiya ibaratun an zuhuri ta'ala ala nafsi wa syuhudi zatuhu fi ta'ayyunat al-kharijiyah. Tadi memandang Allah dari dalam dakhili sabitah. Kini memandang Allah dari alam. Kan banyak orang membuat syair, ra'aitullaha fil kauni, aku melihat Allah di alam. Apa yang dilihat? Namanya. Dicari pohon, nampaklah nama Allah Al-Muhyi, yang menghidupkan. Ya. Ada sejenis pohon itu di badan awak? Hah? Pohon itu permisalannya ada nggak di badan awak? Itu janggut tongku tumbuh atau batempel? Tumbuh. Maka pohon itu tumbuh nggak? Tumbuh. Badan kita tumbuh nggak? Ya, iya tumbuh. Maka tubuh kok ini punya sifat dari sifat alam, yaitu tumbuh. Ada sifat nabatiyah. Ya dah. Ya tua. Pohon ini naik kata tumbuh, tapi tidak bisa berpindah kecuali dipanggil oleh Rasulullah. Hanya Rasulullah, wahai kurma kembalilah kau, datanglah kurma itu ke Rasulullah. Tapi kalau tidak, makanya kembali ke sifat asalnya. Itu cuma bergerak ke atas, bukan gerak ke kiri kanan berpindah-pindah, bertahawul dan intikal. Kalau tuanku nan hadir gini, bisa berpindah-pindah? Bisa. Gimana? Tuh urek cuma tinggal. Itu bernama hayawan. Maka al-insan hayawanun nati. Bukan hewan. Bukan binatang artinya. Hayawan itu sesuatu yang hidup dan dia bergerak. Ada yang bergerak tapi dia tidak natik. Tidak berbicara, tidak berpikir. Yang di muka lain berbicara dan berpikir. Enggak, lo yakin ya lo ya. Tawadu apa? Tantu. Maka memandang, tidak usah jauh-jauh memandang ke langit, ke bukit. Pandanglah bukit dalam badan, pandanglah langit dalam diri. Pandanglah rumput dalam badan, pandanglah tumbuhan, pandanglah sadonya. Ada dalam diri kita. Maka bernamalah kita ku alam saghir. Alam nan kecil. Sado yang di alam itu ada di situ. Sado yang di alam itu ada di situ. Nah, karenanya ada di situ, dan beliau menyebutkan di depan jami'ul mawjudat, semua yang wujud itu berasal dari wujudnya. Hakikat dari wujud kita kok bersumber dari hakikat wujud Allah SWT. Tapi bukan berarti kita ke Allah, bukan. Ya, nah, kita kok afalnya Allah. Afalnya Allah lain daripada sifat Allah. Sifat Allah lain daripada nama Allah. Tapi semuanya ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya? Itulah merahasia. Seketik lain. Tolong ditandon Tungku Bari. Ya. Di nomor 10 kok paling penting. Wa inna dzalikal wujud laisa bihalin fil mawjudat wa la yattahidu biha li anal hulul wal ittihad la budda laha min wujudat. Sesungguhnya wujud itu, wujud Allah Ta'ala itu tidaklah bihalin menempati fil mawjudat, memasuki alam semesta. Jadi kalau ada orang mengecen karena sembahyang lain, tanalah itu di dalam diri dan di dalam tubuh dan di dalam batang tubuh dan ada Tuhan. Orang begitu tidak tahulah martabat apa yang dia pelajari. Martabat 7 atau martabat runtuh. Nah, itu dikaji itu. Sebab wujud Allah itu hanya hubungan. Bukan berarti Allah itu masuknya ke dalam. Masukkan air ke dalam galeh, itu namanya hulul.
Berarti ada dua wujud. Ada wujud ayya, ada wujud galih. Bersatu enggaknya gini? Ya bersatunya gini. Ya, berarti ada dua wujud. Enggak dua wujud, hanya satu. Selain wujud Allah itu fana. Hanya wujud dia yang baqa. Bayang yang punya bayang, lihat do sebenarnya bayang tuh. Dicari ada, coba di belakang. Nggak ada sebenarnya. Tapi ada bayang, ada yang punya bayang, ada bayang. Tapi ikut pun kias, tidaklah sempurna untuk Allah. Bacakaklah Syekh Nuruddin Narandili, jumpa ikut Hamzah Al-Mansuri. Itu dia cek. Mungkin kini kau lanjutan itu mungkin. Kita doakan semoga Allah islah. Fa aslihu baina akhawaikum, islahkan antara saudara-saudara engkau. Ya. Wala yattahidu biha, Allah itu tidak bersatu dengan alam. Li'annal hulul wal ittihad, karena memasuki sesuatu atau bersatu sesuatu pertanda ada dua wujud ciaknya. Tapi tidak lo boleh mengecek wujuduna wujudullah. Nah, terjadi dulu di Aceh tuh, dikirimlah surat dari Syekh Abdul Rauf kepada gurunya Syekh Al-Qurani. Keluarlah kitab Tanbihul Masyi. Lihat kaji kitab itu jadi segala. Tanbihul Masyi itu mensyarah kitab itu. Kitab kok disyarah dalam Tanbihul Masyi dan kitab-kitab yang lain. Ya. Apa kata beliau? Orang yang mengatakan wujud kami, wujud Allah, ada dua jenis. Ada ahli hakikat, ada orang ahli. Kalau lawan hakikat apa? Cik ahli hakikat, cik ahli bejat. Cik ahli hakikat, iyo halnya sampai di situ. Halnya sampai kepada fana. Sehingga mengatakan, dah adalah wujud aku, kecuali wujud Allah. Kece Imam Qurani di Madinah. Tapi ada yang cek lain, inyo mencari lawan jenis nafsu baru. Dilatan piti di mukanya, ini minat baru. Ya. Tapi diajak sembahyang nak boleh. Bacanya kena ada sembahyang. Tenalah ada jaden. Ya. Wujud aku ko wujud Allah. Aden tu dalam sembahyang tu ini. Tinggi mana kaji kawan mana. Kalau ada itu, enggak usah makan lagi. Karena saya rasanya kenyang. Ya, Allah Maha mengenyangkan. Teraga awak itu dosa bini lah nak. Tertarik wak kepada rancak-rancak tu. Bayangkan Allah yang maha indah. Inna Allah jamil. Itu lah. Kiranya kawan adonan lewat di lapau. Nyo sedang bercerita wujud aku, wujud Allah. Ndak sembayang lewat nan mukonyo rancak. Bajilbab kun yang langsak. Matonya melalak. Berarti banyak wujud saat itu nak. Makan juga goreng pisang itu di buku enak. Lontong. Nah itu balam-balam itu, boleh-boleh itu. Seharusnya bayang-bayang saja. Allah yang maha mengenyangkan. Nah itu lah. Seharusnya itu kan. Wal wujud wahid. Wujud itu hanya satu. La ta'adduda laha aslan. Kalau ada orang meyakini ada dua wujud, musyriknya. Ikola yang dijembatani oleh al-akidah. Jadi al-akidah itu bukan untuk membatalkan kajiko, tapi menjembatani kajiko. Kalau kini orang belajar akidah Asy'ariyah ingin membatalkan iko, kan keliru. Padahal akidah Asy'ariyah itu mampu menjembatani iko. Kalau di iko disebutkan wujud itu yang hakiki cuma satu. Nah, kita bandingkan tadi. Wujud kalau dalam ilmu akidah Ahlussunnah Asy'ariyah apa? Wujud wajibul wujud satu. Yang kedua mungkinul wujud. Aja perhatikan. Wajibul wujud itu yang tidak pernah tidak ada, berarti selalu ada. Kalau mungkinul wujud boleh jadi ada. Kapan dia ada? Kalau sang wajibul wujud mengadakannya. Berarti mungkinul wujud itu dari mana asal keadaannya? Tuh, nyambung enggak? Nyambung. Jadi tidak ada pertentangan antara akidah Ahlussunnah Asy'ariyah dengan ilmu hakikat Al-Muhammadiyah. Tidak ada pertentangan, justru saling menguatkan. Kalau sudah faham. Ya. Itulah penjelasan dari Imam Abdul Ghani An-Nabulsi
Ketika beliau mensyarah daripada syarhu wahdatil wujud. Wahdatul wujud itu disyarahnya. Dikaji ko bernama wahdatul wujud. Bakok di Naqsyabandi ada Sidi Ahmad Al-Faruqi Mujaddid Al-Fithani mengatakan tidak wahdatul wujud wahdatus syuhud. Sebenarnya wahdatul wujud itu hakikat, wahdatus syuhud itu sama wahdatul wujud, hanya perbedaan ibarat saja. Tadi kalau kita jalehkan yang memandang pada diri si hamba itu tadi siapa? Allah juga. Sebab si hamba sudah fana. Berarti nyatolah wujud Allah pada hamba. Maka wujud Allah itu memandang kepada zat Allah itu sendiri. Ya, itulah rububiyah kepada ulu. Iku bukan rububiyah versi kawan kita nasi balah. Nah, itulah yang itu. Pendek kaji. Kecil beliau konon paling mantap. Wa innama ta'addud fi sifat ala ma yashhadu bihi zawqul arifin wa wujudanuhum. Sesungguhnya berbilang itu hanya pada sifat. Sifat Allah baranan kita hafalkan 22. Kalau yang ma'ani bara ya sama asar, alam, ilmu, hayat, qudrat, iradat. Ya tujuh sosok atau sosoknya cik. Coba yang mendengar kini, yang mencalek kini orangnya cik itu nan mendengar cik, mencalek cik. Nah, itu kiasnya. Itu karena sudah bertajalli pada sifat berta'addud baru bisa dikiaskan. Tapi yang zat mutlak tidak mampu kita kiaskan. Sesuai dengan apa yang disaksikan oleh zauqnya arifin, maka bersaksi itu bukan hanya dengan, tapi yang bersaksi itu dengan zauq. Disebut nama Allah, maka persaksian kolbu wajilat qulubuhum, bergetarnya kolbu. Itu persaksian kolbu, ya. Tenang jiwa. Ya. Tergantung zauqnya arifin dan apa yang mereka peroleh. Wa innal ubudiyah wa taklif wal raha wal azab wal alam kulluha raji'atun ila ta'ayyunat. Ya. Bila wak merasa ibadah ku warek, bila wak merasa ibadah ku beban, bila wak merasa iko ringan, iko berat, iko sakit, iko sanang, ketika dikembalikan kepada ta'ayun tajalli tadi. Tapi pada zat Allah berakukah itu? Tidak. Makanya kawan-kawan, saudara-saudara kemuliaan Allah, ada bernama taklif, ada bernama ta'rif. Ya. Ta'rif itu bermakrifat. Itu tidak ada rasa beban lain. Sebab pintunya mahabbah, cinta. Tahajud malam-malam ya warek. Berbagi harta ya warek. Berbagi waktu ya warek. Apalagi berbagi cinta. Itu ya warek. Barek sebenarnya barek. Sebab pakai taklif. Jangan berbagi suami. Membagi waktu malam saya bersama istri, bersama murid, bersama Allah, itu barek. Apalagi berbagi kamar. Barek, luar biasa barek. Sebab itu hukum taklifi. Jadi wajar kalau di fikih itu banyak yang barek terasu. Dan yang mengingkari bab-bab itu semuanya ahli fikih. Dan mengecewakan barek tahajud ahli fikih. Dan mengecewakan barek sedekah ahli fikih. Dan mengecewakan barek kaji itu ahli fikih. Wajar. Soalnya ia berbicara taklif. Bahasanya bahasa beban. Taklif itu beban bukan? Jadi kita tidak lupa salahkan bahwa orang kaji ku barek. Iko ku barek. Nah, itu sebabnya. Di ma ilangnya barek? Kalau sudah bertarif, sudah mengenal siapa yang menyuruh. Lah kenal siapa yang bertajalli seperti gua malam terakhir, susah tidak bangun. Malam-malam ditelepon de orang dan cinta. Di teleponnya japui lambo dah. Datang enggak? Datang kali. Siapa? Cintrong. Ya, sebab cinta. Le mungkin mencintai dan tidak kenal. Ya, maka kenal dulu baru cinta. Iku kenal lah indah. Baru ke istiqomah tahajud. Yang ada beban bertahajud. Bagamu jadi beban.
bukan menjadi berkorban. Orang yang cinta ini berkorban tapi tidak rasa berkorban. Bekerja pagi sampai sore, ya lelah. Tapi menafkahi orang rumah lelah nak? Asbab cinta. Tapi menafkahi orang rumah sebelah, ayo beban doang. Asbab mana cintanya walaupun kenal. Jadi kenal pun tidak cukup, harus cinta. Nah, barulah muncul namanya ta'rif. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Barulah batuka diri awak. Ya. Allah itu betul, dia batin, tapi kan dia juga zahir. Bila Allah zahir, batinkan dirimu, zahirlah dia. Ya. Barangkali itulah persinggahan Ariko. Semoga Allah ridho kepada kita. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah ungkapan, silakan diluruskan ya. Silakan Buya, tuanku, luruskan, sampaikan kamu. Yo, barangkali ada kalimat kurang pas, maklum kita manusia, ada ibarat-ibarat kurang pas, nanti kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Jika ada yang tersinggung, mohon maaf, ambo tidak maksud menyinggung. Jika ada yang merasa dibela, ambo tidak lo ingin membela. Ambo ingin kita mengaji saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Mari kita baca salawat Nurul Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada rohani Rasulullah SAW, rohani silsilah ahli Turk Sufiyah, wabil khusus Syekh Ali Imran dan walid kami, orang tua kami, Syekh Nur Akmal bin Muhammad Nur yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu. Mohon hadiah Al-Fatihah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.